selalu bersemangat jika mendengar ada orang-orang yang terketuk hatinya, terpanggil untuk menolong orang-orang lain. Bahkan untuk itu mereka sering mengorbankan kepentingan mereka sendiri. Itulah topik kita kali ini dan saya akan mengundang tamu kita yang pertama, Budi Laksono. Ya, Pak Budi, terima kasih sudah hadir di acara Kick Andy. Pak Budi, saya dengar karya Anda sudah ada di berbagai wilayah di Indonesia berkaitan dengan jamban, tempat buang air besar. Betul? Siap, betul. Sampai saat ini sudah berapa jamban yang Anda buat atau yang sudah dibuat dari karya Anda ini? Saat ini sekitar 175.000 seluruh Indonesia. 175.000 jamban. Ya. Pantas wajah Anda kok. Anda ini dokter apa kontraktor sebenarnya? Menarik ya, dokter jamban, bahkan jamban Anda disebut jamban apa ya? Amfibi. Itu karya Anda? Iya. Baik, jamban amfibi. Iya. Berarti jambannya bisa di darat dan di laut. Iya. Atau mengerikan. Gara-gara ngurusin jamban ini saya dengar Anda terancam dipecat sebagai pegawai negeri sipil ya. Tapi nanti Anda ceritakan apa yang terjadi, mungkin benar, mungkin tidak. Tapi sebelum kita lanjutkan ada baiknya kita lihat dulu ya liputan tentang apa yang Anda lakukan. Ini dia liputannya. Penyakit saluran pencernaan merupakan salah satu penyebab kematian di Indonesia. 165.000 orang mati setiap tahunnya karena penyakit tersebut. Akar dari permasalahan tersebut, salah satunya adalah tidak adanya jamban, sehingga warga rentan terkena penyakit yang menyerang saluran pencernaan. Budi Laksono yang saat itu bertugas sebagai dokter puskesmas di Pekalongan, Jawa Tengah, tergerak untuk menekan angka kematian akibat penyakit saluran pencernaan dan mengkampanyekan program jambanisasi keluarga di Jawa Tengah pada tahun 1997. Budi mengembangkan ide pembuatan jamban yang murah, mudah dibuat, dan bisa digunakan meskipun tidak ada air. Dengan jamban yang Budi buat, warga bisa memiliki jamban dan terhindar dari penyakit saluran pencernaan. Hanya dengan Rp180.000. Sejak tahun 2004, telah dibangun ribuan jamban keluarga di berbagai daerah di Semarang. Saat ini, Budi bekerjasama dengan beberapa instansi untuk membangun lebih banyak lagi jamban keluarga. This is a very useful latrine. It's one that has been tested with village people. Is it affordable? Yes. So it is cheap. Is it easy to make? Yes, it is. It's people can copy it. People can make it quite simply. Is it effective? Yes, it's effective, particularly in a climate like in Indonesia, where you have a wet season and you have the dry season. Budi yang mendapat penghargaan MURI sebagai penggiat jamban keluarga dan partisipasi rakyat pertama di Indonesia pada Oktober 2011 ini menuturkan penelitiannya diperkenalkan di Bangladesh, Kamboja, dan Timur Leste. Bahkan cita-cita Budi agar semua masyarakat Indonesia memiliki jamban nampaknya akan segera terwujud. Jamban amfibi buatan Budi ini akan mendapat dukungan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Iya. Harusnya jambannya kita bawa ke sini ya. Saya akan memeragakannya. Jamban. Nanti Anda cerita ya, termasuk nama amfibi. Kenapa sampai dinamakan amfibi? Tapi sebelum itu saya ingin tahu, Anda ini lahir dari keluarga
yang seperti apa ya? Kami dari keluarga yang pegawai negeri rendahan, kurang Ayah mampu. dan ibu bekerja sebagai apa? Ayah pegawai negeri saat itu dan ibu ibu rumah tangga biasa dan kecil-kecil punya warung lontong di rumah dulu waktu kami kecil. Anda berapa bersaudara? Kami 10 bersaudara. Seberapa sulit hidup Anda waktu itu? Ya, karena kita bersepuluh sehingga memang harus kita efektif. Misalnya dalam konteks pendidikan kita utamakan, tetapi dalam konteks yang lain kita harus kebelakangkan. Misalnya kalau soal makan atau apa, kita harus berbagi banyak. Dan mungkin seperti itu bukan cuma kami, semua keluarga di Indonesia saat itu ngerasain seperti itu juga. Banyak sekali Ya, ya. ya. Jadi- Anak-anak yang lahir dari keluarga seperti Anda ini. Iya. Misalnya kalau sekarang udah nggak lazim, dulu waktu kita biasa kita itu buku itu kalau akhir tahun kita hapus seperti itu. Atau kita kalau Daur makan ulang ya. telur itu misalnya putar dibagi 6 atau dibagi 8 itu udah biasa seperti itu. Iya. Ya. Menarik. Nah, dengan kondisi seperti itu, lalu bagaimana Anda bisa sekolah sampai masuk fakultas kedokteran? Ya, dulu kami merasa berpikir bahwa masuk ke fakultas kedokteran itu memang mahal seperti itu. Sehingga waktu itu orang tua juga berpikir nggak mungkin kita sekolahin anak di kedokteran. Tapi setelah kita bisa masuk dan waktu itu kita masih tahu bahwa masuk fakultas kedokteran itu tidak semuanya mahal. Asal mereka itu bisa kompetitif dari sisi ilmunya dan masuk secara normal, murah. Bahkan waktu itu SPP-nya masih 30.000. Sementara adik saya SMA itu 15.000 per bulan. Saya 30.000 per semester. Buku, orang berpikir kedokteran bukunya banyak. Sebenarnya diktat-diktat itu sudah cukup. Di perpustakaan di kedokteran pun banyak sekali buku-buku yang bisa kita akses seperti itu. Tapi menariknya saya dengar kabar bahwa ketika kuliah Anda juga terpaksa jadi loper koran, kemudian bahkan jualan telur asin ya. Iya. Nah, dan banyak hal lain yang Anda lakukan termasuk jadi tukang fotokopi tadi ya. Iya. Iya. Nah, nanti cerita ya mengapa sampai harus seperti itu. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita rehat dulu, ikuti terus Kick Andy. Jadi dokter aja satu prestasi yang luar biasa melihat latar belakang Anda ya dari keluarga yang sangat sederhana itu tadi untuk tidak mau dikatakan miskin ya. Kemudian Anda ngambil S2 di Australia. Kok berani-beraninya? Pak Budi, lahir dari ayah PNS, ibu di rumah tapi punya toko kelontong ya. Ya. Jualan apa itu? Saya dengar ada jualan es lilin, betul ya? Iya, ibu saya karena punya kulkas kecil, dia bisa membuat es dan dijual di baik kelontong maupun dikelilingkan juga. Oh, keliling juga? Ada orang yang datang bawa keliling. Oh, itu. bawa keliling, ya. Nah, kembali ke persoalan kehidupan Anda di kampus waktu itu. Ya. Benar itu cerita bahwa Anda jadi agen koran, kemudian jadi petugas fotokopi, terus kemudian jual gantungan kunci atau apa itu ya? Apa yang Anda kerjakan untuk mencari uang dan mengapa harus mencari uang di kampus? Ya, jadi begini, kalau kita memang memerlukan SPP itu semuanya orang tua bisa memenuhi. Tapi kadang-kadang kita perlu setiap hari naik bis, kemudian kadang-kadang kita akhir minggu ingin naik gunung dan sebagainya. Nah itu kadang-kadang kita nggak bisa penuhi ketika kita minta orang tua karena itu untuk bukan kebutuhan yang penting. Sementara kita ingin supaya kita juga sama dengan teman-teman yang lain, bisa menjadi remaja, bikin naik gunung dan sebagainya. Ngikutin itulah. kegiatan-kegiatan Betul, ekstrakurikuler kegiatan gitu. Jadi apa yang Anda Nah lakukan dari untuk cari situlah uang? kebetulan kami memang punya sedikit keterampilan. Apa yang ada di dalam buku, apa yang ada ini bisa kita manfaatkan. Seperti membuat gantungan kunci yang dulu dari logam yang dikasih rugos sehingga bisa di-etching namanya, sehingga tulisannya timbul. Rugos itu tulisan itu ya? Tulisan rugos ya, bisa gosok tulisannya gitu ya? bisa timbul. Itu kemudian dikasih gantungan yang bagus begitu. Kita buat sendiri dari kulit-kulit bekas. Kita bisa jual agak mahal. Anda lakukan itu? Iya. Terus apa lagi? Kebetulan saya sedikit pintar bahasa Inggris sehingga saya senang sekali menerima terjemahan
Dan kebetulan ada teman yang punya gerai fotokopi, sehingga kita sambil nunggu orang, kita sambil belajar, kita juga kadang-kadang translate beberapa Jadi nerima jasa terjemahan. terjemahan. Nah, yang telur asin itu gimana ceritanya telur asin ini? Ya. Selain itu juga kami dulu pernah menemukan ilmu tentang bagaimana membuat telur asin yang mudah, yaitu dengan menggunakan sistem namanya pencelupan dalam air garam yang pekat. Untuk itu mudah sekali, tinggal telur dimasukkan ke situ, kemudian kita tutup dengan air garam yang pekat, 1 minggu udah jadi telur asin. Dan disitulah dengan waktu yang pendek di antara kuliah itu kami bisa membuat telur asin dan menjualnya. Dan kebetulan saat itu ada konsep KMI, Kredit Mahasiswa Indonesia. Nah, kami mendapatkan kredit mahasiswa Indonesia dan kami pakai untuk Usaha produksi tadi. itu, ya. Oh, termasuk Ya, telur asin telur tadi asin, ya. ya. Iya. Nah, dengan kegiatan usaha yang Anda lakukan, jualan kunci ya, agen koran juga ya. Bagaimana membagi waktu dengan semua apa yang Anda lakukan dan belajar di kampus waktu itu? Sebenarnya untuk belajar sangat bisa diatur sekali karena kalau kita bisa bangun pagi, kalau koran itu biasanya pagi bisa dikirimkan, kemudian kuliah biasa, kalau di kedokteran umumnya jam 7 sampai jam 2 dan sebagainya. Setelah itu bisa bekerja atau bisa belajar dan sebagainya. Oh, jadi tidak mengganggu pelajaran ini ya? Pintar-pintar atur waktu aja. Oh, pinter-pinter ngatur waktu ya. Tahun berapa Anda lulus? Saya lulus tahun 92. Jadi dokter itu ya? Setelah itu kerja apa? Kebetulan saat itu kita sudah mulai masih ada konsep wajib kerja dokter, sehingga kita langsung diarahkan di puskesmas. Oke, jadi berapa lama Anda praktek? Di puskesmas 10 tahunan. 10 tahun. Ya. Nah, menarik. S1 atau jadi dokter aja satu prestasi yang luar biasa melihat latar belakang Anda ya dari keluarga yang sangat sederhana itu tadi untuk tidak mau dikatakan miskin ya. Kemudian Anda ngambil S2 di Australia. Kok berani-beraninya? Saya nggak meragukan kemampuan intelektual Anda ya. Tapi dari mana biayanya? Sebenarnya tidak berani juga. Oh, tidak berani juga. Nah, saya udah tebak itu dari tadi ya. Cuma nggak enak ngomongnya. Cuma kebetulan saat itu kita punya beberapa kajian riset di lapangan, dan kebetulan tahun 96 kami menjadi dokter teladan di Jawa Tengah. Anda jadi? Dokter teladan, puskesmas. Anda dokter teladan? Ya. Baik, walaupun hati kecil saya kurang percaya, tapi silakan dilanjutkan. Karena itulah kami diberi hadiah, salah satunya adalah untuk sekolah. Oh, S2 ambil apa di sana? Public health di sana. Oke, Anda ke sana jadi? Iya. Ya. Bagaimana dengan biaya hidup di sana? Semuanya sudah dibiayai pemerintah, sehingga kita dalam kondisi yang normal kita bisa hidup secara normal seperti itu. Nah, lalu saya dengar Anda jualan sate ayam di Australia itu apa? Iya, karena memang di sana pelajarannya tidak seperti kita yang sangat full. Di sana masih ada tempat-tempat atau waktu-waktu luang, sehingga kita bisa memanfaatkan kegiatan itu untuk Cari tambahan atau apalah begitu. Oh, Dan memungkinkan pelajar kita di luar negeri itu ada fasilitas untuk bekerja tambahan seperti itu paruh waktu. Ya. Nah, Anda kerja apa aja? Semua yang bisa dikerjakan kita kerjakan. Misalnya ya kebetulan kita punya pengalaman koran misalnya ya. Kita di sana kita punya karir ya, ya. dengan mudah kita bisa ikut mengirim jangmil kalau di sana istilahnya, termasuk koran. Jangmil itu iklan-iklan itu. Macam, ya. Kemudian juga banyak kita kalau weekend kita ada pengumuman, kita ada orang perlu berapa jam, kita ada setrika, kita ada jaga perpustakaan atau jaga atau Anda di weekend ambil itu? kita kalau misalnya kita nganggur kita ambil bagus sekali. Nah, jual sate ayam itu apa ceritanya? Iya, dulu di sini belum lazim tapi sekarang udah di sana setiap minggu ada namanya weekend market. Oh, oke. Nah, weekend market inilah kita pelajar bisa mempunyai kesempatan untuk bisa berjualan apa yang menjadi potensi kita. Nah, seperti di sana sate terkenal tapi banyak orang tidak tahu bagaimana membuatnya dan menjualnya, sehingga kita bisa berjualan sate, teman-teman juga membeli, begitu juga orang lokal di sana pun sangat suka juga. Hasilnya lumayan? Ya, lumayan juga, lumayan.
Baik. Seperti orang Madura itu satu ayam bisa jadi 100 atau 1.100. Menarik ya, pinter-pinternya nanti, apalagi Anda mahasiswa gitu ya. Nah, sekarang Anda doktor ya. Ya. Doktor dari mana? Dari Undip. Dokter apa? Public health juga. Oke, melanjutkan terus ya. Ya. Nah, sebagai dokter nih, Ya. bagaimana ceritanya sampai Anda berhubungan dengan jamban? Ya. Ya. Jadi setelah kita melihat di puskesmas itu yang dialami kami atau semua dokter di Indonesia, bahwa kesakitan di Indonesia ini kan didominasi oleh penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa dicegah. Salah satu yang penting itu adalah penyakit saluran cerna. Dan itu sebenarnya pencegahannya mudah kalau orang itu bisa mempunyai jamban semuanya. Setelah kami melihat seperti itu, kami mengkaji kenapa orang nggak punya jamban. Dan kemudian saya mencoba membuat solusi jamban amfibi itu, di mana jamban amfibi menjawab semua ketidakmampuan orang itu membuat jamban. Misalnya, Nah, sampai situ dulu. Nanti Anda jelaskan soal jamban amfibi ya. Ya. Ini bisa dipakai untuk perang gitu ya. Baik, nanti Anda jelaskan apa yang Anda maksud dengan jamban amfibi dan bagaimana Anda menemukan jamban yang tadi kita lihat bersama-sama. Apa keunikan atau kelebihan dari jamban ini dan tentu saja manfaatnya bagi banyak orang. Tapi kita rehat sejenak, pastikan Anda terus mengikuti Kick Andy. Ini informasi saya mau klarifikasi, apakah benar atau tidak. Lebih jauh Anda terobsesi betul sama jamban ini ya. Sampai Anda membuat kafe jamban. Kafe itu kan tempat minum makan. ya. Kafe jamban, ini apa ini kafe jamban ini? Anda lahir dari keluarga yang relatif miskin, jadi dokter, kemudian belakangan ngurusin jamban, apalagi jamban Anda namanya jamban amfibi, dan gara-gara ngurusin jamban saya dengar Anda kan hendak dipecat sebagai pegawai negeri sipil. Nanti saya akan tanyakan soal kenapa sampai ada ancaman semacam itu. Tapi sebelum masuk ke sana, saya ingin tahu apa persoalan utama sehingga di Indonesia masih banyak orang yang tidak punya jamban di rumahnya? Ya, jadi ada banyak alasan orang tidak punya jamban. Itu misalnya dari sisi ekonomi. Banyak orang menganggap membuat jamban itu mahal. Mahal. Contoh-contoh yang dibuat oleh pemerintah dulu juga relatif mahal, sehingga untuk mencapai ke situ tidak bisa. Kemudian dari sisi budaya, kita melihat orang itu memang senang buang air di kebun, di sungai, dan sebagainya. Senang, Ya, mungkin merasa seperti itu. ada kebebasan Ada gitu. kebebasan. Ya daripada di tempat sempit, nggak ada temannya kan ya. Asik. Sebenarnya nggak seperti ada kemudahan-kemudahan. Oke. Kalau punya jamban dipikir bau dan sebagainya, sehingga kalau ada sungai langsung bersih. Oh Seperti iya itu. ya. Kemudian Dia juga, kemudian juga alamnya kadang-kadang tidak membuat air itu ada sebagai salah satu prasyarat untuk ada jamban, sehingga kalau pas musim kering kalau kita pakai jamban biasa itu langsung terputus. Apalagi kalau jambannya umum, ketika ada satu orang tidak bisa atau tidak flushing, mengguyur itu, otomatis yang berikutnya tidak akan bisa memakainya. Ribut itu ya. Ribut dan akan menjadi masalah. Dan itulah kesalahan kita sehingga kita punya museum-museum MCK yang saat itu. Dari dasar itulah kami membuat jamban apa yang bisa mengatasi semuanya ini. Makanya amfibi ini mengatasi karena dia bisa dipakai untuk musim kering maupun musim basah. Saya nggak paham musim kering dan musim basah. Yang namanya jamban mau musim basah, kering, setengah kering kan harus bisa dipakai. Iya. Nah, Apa bedanya? Apa yang Anda maksud dengan basah kering tadi? jadi salah satu alasan warga itu tidak mempunyai jamban karena dia mengatakan kalau pas musim kering nggak ada air, kita kan nggak bisa nggak bisa pakai jamban ini, sehingga dia harus pergi ke sungai yang paling bawah yang ada airnya, kan seperti itu. Nah, dari dasar itulah kita membuat suatu jamban amfibi itu, kami yakinkan ini nggak pakai air juga bisa, pakai air pun apalagi seperti itu. Oh, saya paham tadi knockdown tadi Ya, itu ya. seperti itu, ya. Oh, jadi kalau musim ada air basah,
itu dipasang itu klosnya pluk Betul, di iya. atasnya ya. Iya. Jadi nutupin lubangnya nggak bau. Ya, Tapi begitu nggak ada air, Iya. ini diangkat, Betul. langsung plung. ya. Jadi kalau dilihat masyarakat Indonesia dibandingkan dengan masyarakat di dunia soal joroknya tadi kan Anda bilang suka apa di kebun, Iya. di kali. Iya. Kita kira-kira nomor berapa jorok di dunia? Wakil Sekjen PBB waktu ke Indonesia mengatakan bahwa kita itu nomor 9 dari 10 terjorok di dunia. Begitu. Dan di Indonesia ini masih statistik BPS menunjukkan bahwa ada 94,5 atau 38% keluarga atau orang yang tidak punya jamban. Jadi buang air di sungai, di kebun, dan sebagainya. Bahkan Berapa persen tadi? 38%. Berapa juta itu kira-kira? 94,5 juta menurut statistik kami. Iya, yang Seperti tidak itu. punya jamban di Yang tidak rumah. punya jamban. Dampak dari buang air sembarangan apa tadi? Penyakit-penyakit yang muncul? Penyakit menular terutama penyakit infeksi saluran cerna seperti tipes, diare, kolera, disentri, hepatitis A, bahkan yang kemarin merebak di Bogor ramai sekali di salah satu universitas terkenal, itu adalah penyakit yang karena menular karena ada sekitarnya ada orang yang buang air sembarangan, salah satunya seperti itu. Apa menyebabkan kematian? Di Indonesia kematiannya menurut data itu sekitar 160-an ribu per tahun. Mati Tahun, karena iya. Karena penyakit-penyakit ini. Bahkan kita termasuk salah satu penyebab kematian anak-anak di Indonesia yang sangat besar, di mana kematian anak balita itu hampir sekitar 30%, dan itu jumlah yang paling besar daripada penyebab lain, itu karena penyakit diare, seperti itu. jadi ini bukan persoalan kecil ini ya? Sangat tidak kecil, dan ini sangat besar sekali, bahkan kita sampai didesak oleh WHO supaya mempercepat konsep sanitasi ini dengan desakan-desakan konsep-konsep namanya MDGs. Jadi kalau kita bisa membangun atau lolos dari MDGs ini, Iya. kita dianggap sebagai masyarakat yang baik, seperti itu. Kalau kembali ke soal jamban ini, saya dengar Anda sempat juga bekerja sama dengan tentara. Ya, Tentara, dokter, dan jamban. ya. Kenapa Anda melibatkan tentara? Seberapa ini? Ya mungkin karena ada amfibinya gitu melibatkan tentara. Tentara fungsinya apa di sini? Ya, setiap kampung sekarang punya babinsa, sehingga kami ajak babinsa itu untuk memahami konsep jamban ini, dan kami waktu itu pernah dengan Pak Pangdam Pak Diponegoro, kita menggunakan babinsa ini untuk mengedukasi masyarakatnya bersama dengan bidan-bidan yang kami latih juga, dan seperti itu begitu bidan kita latih memberi ilmu yang kami sebut namanya hipnoletrin kepada masyarakat dengan 10 poin kemanfaatan itu, masyarakat yang tahu dan kemudian babinsa juga ikut memotivasi, lebih cepat keluarga itu untuk mengadopsi konsep kami, sehingga beberapa desa bisa kita jambani dengan mudah. Bahkan yang terakhir kami dengan Kodim Semarang, kita membangun 3.500 jamban, kira-kira seperti itu, cuma dalam hitungan 6 minggu. Dan konsep ini mempunyai, kita merupakan muri ketiga kita, dan karena ini merupakan suatu problem bukan hanya di Semarang, bukan di Jawa Tengah saja, tapi di Indonesia semuanya, kami bermimpi bagaimana kalau kami bekerja sama dengan satu kodim aja bisa seperti ini, apalagi kalau kami bisa bekerja dengan Mabes Angkatan Darat, seperti itu. Oke. Dan saya dengar beberapa negara berkembang yang mulai tertarik ya dengan konsep atau gagasan jamban amfibi Anda ini ya. Negara mana saja yang sudah tertarik? Bangladesh sudah diintroduksi oleh profesor kami, begitu juga teman-teman kami dari Kamboja, bahkan mahasiswa kami dari Timor Leste pun juga senang sekali untuk menghadap kami datang ke sana, karena memang problemnya Timor Leste hampir sama dengan kita juga seperti itu. Jadi Anda memang cocok disebut dokter jamban ya. Nah, ini informasi saya mau klarifikasi, apakah benar atau tidak. Lebih jauh Anda terobsesi betul sama jamban ini ya. Sampai Anda membuat kafe jamban. Kafe itu kan tempat minum makan. Ya.
Cafe Jamban, ini apa ini Cafe Jamban ini? Jadi kebetulan kami punya tempat, punya base camp di mana kami sering mengundang orang-orang untuk berkumpul. Kebetulan ada junior-junior kami dari salah satu universitas di Semarang membuat kafe di lantai bawah tempat kami, sehingga kami berpikir kami bisa juga membuat kafe dengan tematik tertentu, yaitu jamban itu. Sehingga di situ kami bisa mengundang mereka, kami mendiskusikan tentang aspek-aspek yang apa di jamban dan sebagainya. Apa yang beda dengan Cafe Jamban? Namanya aja atau apa? Namanya memang kita kafe jamban. Dan yang khas di sana itu kita sajian semuanya kita masukkan dalam kloset. Jadi Coba mereka bisa ngambil tampilkan di sendiri. layar. Kalau penonton di studio mau, saya traktir loh ya. Ada yang mau? Hampir semua yang kami undang pertama memang begitu ya. Reaksinya seperti ragu penonton di seperti itu. sini. Bahkan ketika kami buka di Facebook itu kami dicaci maki dan sebagainya. Tapi selama ini kami mengundang orang-orang dari mahasiswa S2, S3, kemudian dari masyarakat umum, bahkan dari Rotary Club. Kebetulan saya presiden Rotary Club. Kami undang ke sana, mereka akhirnya mudah adaptasi dan mereka bisa Mau mengambil makan dari sini? Mau juga seperti itu. Coba ada gambar lain, duduknya di mana duduknya? Coba kita lihat. Oh, ini tempat duduknya ya. Terakhir, dengan kegiatan Anda ini, saya dengar Anda terancam Iya. hendak diberhentikan atau dipecat sebagai pegawai negeri sipil, betul? Saya kebetulan sebagai pegawai negeri, tentu saja banyak waktu-waktu yang tidak secara formal, secara administratif itu bisa kami penuhi sebagai salah satu syarat pegawai negeri umumnya. Sehingga kami kadang-kadang harus pergi ke tempat lain, ke introduksi, bahkan kadang-kadang malam hari pun kami harus tempat bekerja dan sebagainya dari satu kota ke kota yang lain. Itu semua membuat kami dalam sisi administrasi kepegawaian kami ini memang sangat buruk seperti itu. Sehingga kami memang secara administrasi memang sangat salah. Dan tentu saja ada 1-2 orang yang mempromot kami, wah dipecat aja kan seperti itu. Dan itu ada proses yang menuju ke sana juga. Tetapi ya insya Allah tentu saja orang yang tahu apa yang kami lakukan, mereka tahu bahwa yang kami lakukan ini untuk bangsa kita. Dan kami melakukannya dengan sepenuh hati, dengan pengorbanan juga selama ini. Apa yang kami lakukan ini kami tidak ngambil uang orang lain, kami menggunakan uang kami sendiri sehingga mereka tahu, bahkan saya yakin saya punya atasan yang sangat bijak seperti Pak Gubernur Ganjar Pranowo yang tahu apa yang kami lakukan, dan beliau sendiri pernah memberikan award Kalpataru untuk kegiatan kami, sehingga kami yakin dan di Kemenkes sendiri, Bu Menteri sendiri dulu waktu di MDGs representatif pernah memberi MDGs Award juga untuk kami dalam konsep ini. Sehingga kami yakin bahwa secara administrasi yang normal mungkin tidak sesuai, tapi dari sisi esensi saya sebagai pegawai negeri, masyarakat tahu bahwa saya berjuang untuk negara ini. Seperti itu. Baik. Kita doakan semoga dengan penjelasan ini ya jangan dipecat lah ya. Kalau Anda dipecat, mari kita bikin jamban lebih banyak lagi. Terima kasih Pak Budi Laksono ya sudah hadir di acara ini berbagi tentang sukses untuk Anda. Cerita berikutnya tentang seorang perempuan yang ketika kuliah di kampus sehari-hari dia hanya memakai sandal karena tidak mampu membeli sepatu. Tetapi apa yang dia lakukan sekarang? Ikuti terus Ki Candy. Terima kasih. Nah, itu karena memang gaya, supaya kelihatan cool gitu, keren, atau karena nggak mampu? Waktu kuliah, dia hanya memakai sandal jepit sehari-hari di kampus. Mencoba berusaha, bangkrut berkali-kali. Tetapi apa yang dia lakukan pasti menimbulkan decak kagum kita semua.
Mari kita sambut Sukmaria. Semangat ya. Terima kasih untuk semangatnya. Biasanya kalau orang saya undang datangnya males-malesan. Ya, apa lagi sebotak ini. Tapi terima kasih Anda semangat sekali ya. Nah, sewaktu kuliah dulu betul sehari-hari pakai sandal. Betul. Itu karena memang gaya supaya kelihatan cool gitu, keren. Atau karena nggak mampu? Dua-duanya. Ya nggak mampu beli tapi mau kelihatan kayak cool gitu betul. ya. Iya. Jadi enggak, ini serius ini pertanyaannya. Betul, memang karena tidak mampu membeli, akhirnya dibikin gaya. Oh, Gitu jadi kalau ya. ditanya bagian dari gaya. Yes. Padahal nggak mampu beli. Emang harga sepatu waktu itu berapa kok sampai nggak sanggup beli sepatu? Karena mungkin bukan kebutuhan prioritas saja, masih ada prioritas yang lain. Apa kata teman-teman ketika melihat Anda ke kampus pakai sandal? Yang penting nggak diomelin dosen ya, Oh, dosen nggak ada yang, nggak ada yang komplain. Kalau teman-teman biarkan saja iya, anggap aja angin berlalu. berlalu ya. Emang orang tua pekerjaannya apa? Waktu dulu itu sebenarnya punya home industry buat limun. Kalau zaman dulu namanya limun. Lalu pada saat kerusuhan tahun 98, orang tua kami itu usahanya bangkrut. Itu sekitar saya kelas 2 SMA semesteran akhir lah begitu ya. Lalu tidak bangun lagi tuh Bang Andi. Jadi pas setelah saya kelas 3 setahun kemudian juga nggak bangun lagi. Maksudnya usahanya bangkrut. Bangkrut selama-lamanya. Selama-lamanya sampai sekarang. Sampai sekarang nggak bangun-bangun. Sekarang pindah profesi jadi peternak. Tapi itu juga yang membuat Anda sampai ke kampus nggak bisa beli sepatu itu ya, gara-gara pabrik limun atau usaha limunnya itu bangkrut gara-gara kerusuhan Mei 1998. Nah, selain kemiskinan, tampaknya lingkungan juga waktu itu tidak mendukung Anda untuk sekolah lebih tinggi ya. Saya nggak tahu kenapa, tapi nanti ceritakan, karena ini menyangkut apa yang Anda lakukan sekarang. Tapi sebelum itu, mari kita simak dulu liputan berikut ini. Memberdayakan masyarakat lewat koperasi, itulah yang dilakukan Sukmaria, wanita 34 tahun asal desa Munjul, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang. Ia adalah pelopor berdirinya koperasi simpan pinjam di desanya, yang mana desanya dulu banyak pengangguran dan warga miskin. Tapi berkat Sukmaria, kini taraf hidup ekonomi warganya sudah meningkat baik. Sukmaria pada 2010 lalu mendirikan koperasi simpan pinjam untuk membantu memberdayakan warga di desanya yang saat itu banyak kesulitan ekonomi. Melalui koperasi, Sukmaria membantu warga mengajarkan bagaimana caranya berusaha mandiri. Membantu mulai dari pelatihan, bantuan permodalan, hingga mencarikan pasar untuk penjualan produk-produknya. Dari koperasi inilah, warga masyarakat banyak dilibatkan. Kini masyarakat sudah banyak yang memiliki pekerjaan. Para anggota binaan koperasi yang sudah berusaha mandiri pun masih terus diawasi dan dipantau. Hal ini agar mereka tetap pada jalur dan tujuannya. Ketika awal kita sendiri bergerak, paling yang kebantu 2-7 orang. Tetapi kalau sudah kita membentuk koperasi, itu bisa sampai 10, 20, bahkan sampai 200. Bahkan sekarang mungkin sudah yang ada dampaknya itu lebih dari 200.
Walau sudah tidak menjabat anggota koperasi, kini Sukmaria masih terjun langsung memonitoring semua usaha yang dibina para anggotanya. Nah, dengan kehadiran Ibu Sukmariah tersebut sama Pak Haji Riyatno yang difasilitasi oleh koperasi, kita sangat terbantu. Pada awalnya kita ya miris, apakah kita bisa enggak dengan kemampuan keterbatasan kita hanya sebatas patungan. Namun dengan kehadiran beliau kami dibina dan diberi pengarahan, bahkan diberi saran. Dengan adanya koperasi dan Ibu Sukmariah ini jelas terbantu sih usaha kita. Setelah dibina ya alhamdulillah semakin baik sih. Di luar kesibukannya dengan koperasi, Sukmaria dan suaminya membuat sebuah sekolah gratis. Sekolah yang merupakan pesantren ini bernama Sekolah Kehidupan. Sekolah didirikan sebagai wadah anak-anak duafa, anak miskin dan yatim piatu untuk belajar. Tak hanya pelajaran sekolah, di sini juga diajarkan usaha mandiri seperti belajar menjahit, membuat kerajinan, dan belajar bercocok tanam. Usaha dagang limun orang tua bangkrut ya karena peristiwa kerusuhan Mei 1998. Terus saya dengar lingkungan tidak mendukung Anda untuk sekolah lebih tinggi lagi. Tapi kok bisa masuk perguruan tinggi waktu itu ya? Ibu saya kebetulan punya visi besar itu ya, waktu saya kecil beliau selalu bercerita kepada saya, nanti kalau udah lulus SD harus masuk sanawiyah katanya. Habis itu harus masuk aliyah, terus harus kuliah, habis itu harus guru. Itu omongan itu selalu diucapkan berulang-ulang. Jadi akhirnya jadi mimpi gitu ya kali. Sehingga saya punya keinginan untuk bisa kuliah waktu itu. Dari mana biayanya? Memang waktu itu ada peluang karena saya dapat nilai lumayan di sekolah. Sebenarnya dapat undangan di IKIP Bandung kalau nggak salah. Izin ke orang tua tidak diizinkan karena alasannya jauh. Akhirnya saya coba cari di Jakarta. Waktu itu ada Universitas UHAMKA. Bagi yang ranking 1 bayarannya waktu itu cuma 25% uang masuk. Maka saya kejar yang itu. Jadi Anda tes di situ? Tanpa tes karena tanpa dapat tes. ranking 1 ya. Anda ranking 1 di SMA? Iya. Untuk biaya kuliahnya bagaimana? Orang tua saya awalnya merasa tidak mampu untuk menyekolahkan, tetapi saya meyakinkan bahwa nanti juga ada jalannya gitu. Dan alhamdulillah selesai juga Bang Andi. Jalannya bagaimana itu? Untuk itu saya kuliah itu dari pulang kuliah ngajar sambil dagang-dagang. Kalau hari Jumat sore pulang, Sabtu Minggu juga ngajar, Sabtu ngajar juga. Dapat uang itu? Dapat. Oke, jadi dari situ untuk tambahan-tambahan kuliah? Untuk tambahan-tambahan kegiatan kuliah. Kalau kuliahnya orang tua cuma untuk nambahin kegiatan-kegiatan kayak bikin tugas dan lain-lain. Jurusan apa ini ya? Jurusan manajemen. Baik, jadi begitu tamat kerja apa? Atau mencari nafkah dengan cara apa? Sebelum tamat, pada awal kuliah saya sudah disamperin oleh guru SMA saya. Kalau saya diminta untuk mengabdi katanya di waktu itu beda desa ya. Jadi tahun 99 lulus, tahun 99 itu juga saya sudah ngajar SMP. Oh, di Ijon ini ya? Di Ijon. Jadi belum tamat sudah diminta ngajar? Oh, Belum jadi tamat kuliah sudah minta ngajar SMP. jadi guru? Jadi guru. Berapa lama itu ya? Ngajar dari tahun 99 sampai 2007. Itu. Tapi maaf, sempat jualan dagang gitu kan? Dari kuliah udah dagang Bang Andi. Oh. Nyambi-nyambi gitu. Dagang apa? Dagang keripik, dagang kerupuk. Main di daerah keripik kerupuk gitu ya? Karena sekitar itulah. Terus saya dengar bangkrut ya? Waktu
bukan bangkrut. Oh kurang cocok, pindah lagi usaha, Oh, coba iya, lagi. iya. Terus coba lagi, terus coba lagi sampai akhirnya ketemu konveksi. Nah, pertemuan dengan konveksi inilah yang mengubah hidup Anda ya. Iya. Nah, nanti ceritakan karena melalui jahit menjahit perubahan terjadi dan perubahan itu bukan untuk diri Anda tapi untuk banyak orang. Kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Sahabat usaha kecil Segera segera sejahtera. sejahtera. Ini namanya keren ya, segera sejahtera. Dalam kurung jangan lama-lama ya. Terus Maria, perjalanan hidup Anda berliku-liku ya, mulai dari di kampus cuma pakai sendal aja karena tidak mampu beli sepatu, berbisnis, apa lu minta gua ada tadi ya, macam-macam termasuk keripik dan kerupuk ya, itu bersaudara itu mereka ya. Itu pun kurang berhasil ya, pindah-pindah sampai akhirnya masuk ke bidang konveksi. Dan inilah titik awal perubahan dalam hidup Anda. Boleh cerita, konveksi dan perubahan dalam hidup itu apa sih yang terjadi waktu itu? Awalnya sama sekali nggak bisa jahit. Ada tetangga di kampung nerima jahitan. Jadi saya ikut, kalau pulang ngajar, jalan sebentar ikut belajar, ngejahit, kursus otodidak gitu ya, bukan kursus beneran. Lalu karena sudah bisa ngambil ke teman yang punya konveksi juga. Jadi paginya ngajar, siangnya ngajar, malamnya jahit. Gitu. Lama-lama lumayan juga bayarannya ya. Akhirnya setelah lama, tadinya cuman ikut kuli ya, ikut ngerjain punya orang. Akhirnya lama-lama karena saya ngajar di beberapa sekolah, kepikiran kalau untuk nawarin juga gitu. Nah, itu Nawarin awal. kursus jahit? Bukan, Oh, nawarin supaya seragamnya saya bikinin. Oh, mesin jahitnya dari mana? Kebetulan kalau ada uang lebih gitu, saya biasa menyisihkannya. Akhirnya saya punya sendiri mesin jahitnya lama-lama. Sebelumnya memang belum punya, tetapi karena ada beberapa suka dagang ada lebihnya, akhirnya saya beli mesin lengkap, ada mesin jahit, mesin obras. Akhirnya mulai gitu. Mulai. Terus katanya buka kursus jahit juga akhirnya? Nah itu karena kalau seragam itu banyak pesanannya. Kalau dikerjain sendiri nggak bisa selesai dalam waktu yang ditentukan, akhirnya kepikiran bikin kursus jahit yang nantinya akan bisa bantu saya sebenarnya. Nah, bagaimana kemudian sekarang ini Anda memberdayakan ya masyarakat di sana, pedagang-pedagang kecil, ibu-ibu untuk bisnis dan konteksnya dengan konveksi ya. Bagaimana awal mulanya kemudian berkembang ibu-ibu dan semua jadi ikut terlibat di dalam bisnis ini atau usaha ini? Sebenarnya tidak semua yang anggota kita itu konveksi seperti saya. Ada yang sepatu, ada yang tas, Oh, sedangkan saya macam-macam ya? baju kan. Tetapi pas kita awalnya karena saya kesulitan sekali untuk mengerjakan order yang diberikan sekolah dengan waktu yang sama-sama kan. Kalau masuk sekolah sama kan. Akhirnya baju juga harus selesai dari waktu bersamaan. Kepikiran untuk buka kursus, itu pun nggak punya mesin, ada mesin beberapa, punya saudara teman itu saya pinjam untuk buka kursus. Yang daftar waktu itu sampai 20 20 juta maksudnya? 20 orang. Oh, 20. Akhirnya mesin jahitnya gantian kan. Setelah itu nggak mau ngerjain punya saya juga, tapi mereka berpikir masih untuk kerja gitu ya. Karena di lingkungan kami memang banyak pabrik konveksi. Tetapi lama-kelamaan ada juga yang ikut dengan saya kerjanya. Nah setelah kursus selesai, permasalahan barunya kan nggak punya mesin ya. Iya. Akhirnya mikir lagi tuh, ya udah bagaimana ini caranya. Akhirnya terbersit bikin koperasi gitu. Oh, ini awal mula koperasi ya? Awal mula Koperasi koperasi. apa? Koperasi Mitra Mandiri Sejahtera. Apa kegiatan koperasi waktu itu? Waktu itu awalnya memang kami butuhkan mesin gitu ya. Iya. Tetapi sebelum kebeli mesin, karena mesin harganya lumayan juga untuk koperasi sebatas kami yang modalnya minim sekali.
Awalnya kita cuma minjemin uang untuk pedagang-pedagang sayur gitu. Jadi belum langsung kebeli mesin ini ceritanya Bang Andi. Soalnya pinjamannya sangat minim, 100 sampai 500 ribu. Begitu. Terus kapan persisnya baru mulai bisa bergerak dengan punya mesin sendiri? Pada saat itu ada informasi bahwa ada pemberdayaan untuk fakir miskin dalam bentuk kelompok usaha bersama itu ya, yang meminta bantuan ke pemerintah untuk bantuan mesin jahit. Nah itu kami bikin semacam proposal bahwa kami butuh mesin jahit. Berapa ya, 2 tahun kemudian baru turun juga. 2 tahun, lumayan. Ada yang nggak turun-turun sampai hari ini. Nah itu awalnya kita punya mesin, tapi sebelum mesin banyak itu kita terus berjalan dengan mesin seadanya. Nah, terus di koperasi ada gerakan sukses kalau nggak salah, apa Iya, itu? betul. Sahabat usaha kecil segera sejahtera. Oh segera itu ya, nggak bisa lama-lama itu ya? Nggak usah. Sahabat usaha kecil Segera sejahtera. Sejahtera. Ini namanya keren ya, segera sejahtera. Dalam kurung jangan lama-lama ya. Nah itu kegiatannya apa aja dan siapa yang terlibat di dalamnya? Awalnya memang sebatas UKM, kita mendidik UKM, usaha kecil mikro gitu ya, untuk bisa mandiri. Sampai kalau koperasi kami meminjamkan maksimal waktu itu hanya 2 juta itu. Itu juga 5 kali peminjaman baru dapat segitu. Lama-lama kan sudah tidak tercover lagi. Akhirnya kita membantu teman-teman UKM untuk bisa akses yang dana yang ada di bank. Program waktu itu KUR kan yang lagi seru, kredit usaha rakyat. Atau mungkin kita suka dapat informasi tentang CSR-nya perusahaan. Nah, kita guide itu untuk mereka bisa akses ke sana. Yang menjadi anggota atau yang terlibat di dalam pemberdayaan ini siapa saja sebenarnya? Kawan-kawan yang mempunyai jiwa seperti saya, yang itu jumlahnya banyak ya. Kalau kita anggota sekitar ada 30 yang ikut dalam gerakan ini, anggota inti. Tapi sekarang sudah rekrutmen hingga sudah membentuk satu desa emas. Desa emas? Iya. Desa emas itu sebuah desa yang miniatur kami dulu kerjain di mana-mana gitu ya. Akhirnya kita bikin semacam percontohan satu desa aja dari berbagai hal gitu. Saya kan membayangkan koperasi, kemudian ada yayasan ya, kemudian belakangan kan Anda mendirikan taman bacaan, ya juga ada taman kanak-kanak, itu PAUD mungkin ya? Taman Pendidikan Quran, semacam PAUD tapi non formal. Baik, terus apa lagi yang Anda lakukan di sana? Ada taman baca. Taman baca ini tidak hanya di tempat kami, kita bekerja sama dengan banyak pemuda di Kabupaten Tangerang, bikin komunitas Tangerang Cerdas untuk menularkan mimpi kami supaya masyarakat Kabupaten Tangerang itu bisa lebih banyak menerima informasi melalui taman baca gitu. Iya. Apa yang diajarkan di sekolah ini? Nyangkul, bertani, menjahit, bikin kue, dagang keliling-keliling. Jadi kalau minggu itu bikin anak-anak bikin kue terus keliling ke kampung. Keren banget. Keren banget. Jadi ini pelajaran kehidupan yang sebenarnya ya. Selain ada pendidikan belajar mengajar tadi, ada pendidikan keterampilan sehingga ya ini pengalaman Anda juga ya bahwa kuliah atau sekolah bisa sambil kerja ya, kuliah juga bisa sambil kerja sehingga mudah-mudahan anak-anak ini nanti bisa melanjutkan kuliah sampai perguruan tinggi ya. Ya, harapan terbesarnya seperti itu. Kami ingin menularkan bahwa walaupun kita dalam keterbatasan, kita itu bisa keluar dari apa yang sebenarnya kita tuh bisa gitu. Jangan pernah berpikir bahwa kita tidak mampu dan sudah selesai hidup kita. Tapi ini adalah baru awal perjalanan dan kita harus berjuang terus sampai kita bisa memaksimalkan seluruh potensi yang kita punya. Harapannya seperti itu. Baik. Menariknya semua yang Anda lakukan ini bersama suami dan mendapat dukungan dari suami tentunya ya. Iya. Baik, kalau gitu yang merasa suami boleh berdiri. Iya. Baik.
Silakan duduk, terima kasih. Dan saya dengar Anda juga bersama komunitas ya. Komunitas apa yang hadir di sini di studio? Ada komunitas jenius lokal. Jenius lokal. Coba berdiri boleh? Iya. Baik, guru-guru juga berdiri. Baik, silakan duduk kembali. Terima kasih. Berikutnya saya akan tanya cerita mengenai kegiatan lain termasuk mimpi yang ingin diwujudkan oleh Sukmaria. Terus ikuti Ki Candy, kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Nah, saya selalu bertanya-tanya apa sih kebahagiaan yang didapat dengan membantu orang lain, kadang-kadang mengenyampingkan kepentingan kita sendiri. Apa sih bahagianya? Saya kalau bertemu dengan orang-orang seperti Bu Sukmaria ini yang mau membantu orang lain, memberikan hatinya, pikirannya, perasaannya, waktunya, bahkan mungkin uangnya ya, agar orang-orang yang dibantu itu berubah ke arah yang lebih baik. Nah, saya selalu bertanya-tanya apa sih kebahagiaan yang didapat dengan membantu orang lain, kadang-kadang mengenyampingkan kepentingan kita sendiri. Apa sih bahagianya? Bahagianya itu tidak bisa dikata-katakan gitu ya, diomongin. Tapi lebih kepada perasaan bangga gitu ya, yang tidak bisa terbalaskan oleh apapun. Jadi kebahagiaan mereka itu seakan-akan bagian dari kebahagiaan kita gitu Bang Andi. Dalam sehari-hari Anda melihat perubahan yang nyata di depan mata, bisa kasih contoh misalnya? Dulu waktu pertama saya ngajar di rumah itu, di gang saya ke bawah itu jarang sekali orang yang lulus SMA. Bahkan SMP itu bisa dihitung jari ya. Tapi saya sekarang merasa bangga sekali karena anak-anak dulu yang sebelum sekolah SD-nya datang ke rumah saya ngaji itu sekarang udah lulus SMA. Dan sebagian juga ada yang beberapa juga yang kuliah, itu adalah kebahagiaan terbesar bagi saya. Jadi kalau dulu rata-rata anak-anak di sana SD aja udah cukup, tidak ada yang lebih tinggi dari itu, sekarang sudah ada yang kuliah? Ada. Oke, kalau secara ekonomi perubahan yang bisa terlihat atau terasa? Perubahan ekonomi tidak bisa dilihat di fisik kalau di kami. Kalau di kami kan daerah industri. Kalau orang kaya itu biasanya jual tanah ya. Jadi tapi bisa dilihat dari baiknya cara mereka berpikir dengan mendahulukan pendidikan itu adalah menurut saya bagian dari parameternya gitu. Oh, jadi kita nggak menilai rumahnya gitu kan, perkembangan fisik, tapi lebih kepada bagaimana cara berpikir mereka. Kalau dulu pendidikan dianggap nggak penting gitu ya? Ya mungkin sebagian besar mereka beranggapan begitu. Baik, terus kalau kita lihat kembali orang-orang yang dibantu ya, pengusaha-pengusaha kecil atau mikro yang Anda bantu. Sekarang kalau pekerjaan penduduk atau warga di desa Anda ini sekarang pekerjaannya apa aja? Kalau rata-rata sebagian besar tuh home industry jahit. Ada beberapa anak yang baru lulus mungkin mereka lebih kepada nyoba dulu kerja di pabrik. Tetapi kalau yang sudah seusia saya mungkin ya, mereka rata-rata home industry di rumah, bikin sepatu, pokoknya jadi pengusaha sebagian besar. Cita-cita anak-anak di sana yang Anda bisa tangkap apa cita-cita mereka? Beragam Bang Andi. Saya guru TK rata-rata jadi dokter ya. Oh. Kalau ditanya anak-anak, nggak ada yang ingin jadi presenter misalnya? Terinspirasi oleh satu program yang hebat misalnya? Yang hostnya botak gitu nggak ada? Dokter ya? Kalau anak-anak, tapi kalau anak saya ditanya tuh dua-duanya yang laki-laki mau jadi apa? Mau jadi bupati katanya. Mau jadi bupati?
Amin. Amin. Udah sempat ditanya kenapa ingin jadi bupati? Karena katanya ingin bisa kayak saya kayak uminya, terus kayak bapaknya gitu. Padahal saya bukan bupati ya. Iya, iya. Melebihi bupati maksudnya. Amin. Baik, terima kasih Ibu Sukmaria ya sudah berbagi cerita dengan kami semua di sini. Sebelum selesai seperti biasa saya akan membagikan satu buku bagus. Keep Moving Because You Are Awesome. Ini akan saya bagikan satu-satu untuk Anda semua di studio. Bagi Anda yang berada di rumah, Anda juga punya kesempatan untuk mendapatkan buku ini melalui undian di website kickandy.com. Dan berikutnya, kita sambut sebagai penutup Endah dan Reza. Coca-Cola fisherman live near the coast of this island. Wind and stars are my friend, they told me where to go. Life is tough, yes it's tough, but don't give up. I'm sailing in the sea, surviving in this blue ocean. Taking my fishing rod, here I am, stay on my boat. Life is tough, yes it's tough, but don't give up. I feel the air whispers my name, the water is calm and I feel a day's rain. I feel the air whispers my name, the water is calm and I feel a day's rain. I feel the air whisper my name, the water is calm and I feel a day's rain. I feel the air whispers my name, the water is calm and it feels right too. The time is coming, I set myself in shock, pain.